warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Denny Kurniawan dengan NIM 2105010026. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, apa itu sih pemilihan kepala daerah? Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005, pengertian pemilihan kepala daerah itu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan ataupun kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, untuk selanjutnya itu ada dinamika sistem pemilihan kepala daerah dari masa ke masa. Sebelumnya di sini saya akan menjabarkan ke dalam 4 masa atau periode. Yang pertama itu ada masa pra kemerdekaan atau masa kolonial. Yang kedua itu ada masa kemerdekaan. Yang ketiga itu masa Orde Baru, dan yang keempat itu adalah masa reformasi. Baiklah, kita masuki masa yang pertama, yaitu masa pra kemerdekaan atau masa kolonial, di mana merujuk dengan desentralisasi West 1930, bahwasanya gubernur, presiden dan asisten presiden dijabat oleh bangsa Belanda, di mana pada tahun 1930 negara Indonesia masih dijajah oleh Belanda, sedangkan untuk jabatan lainnya itu dipegang oleh bangsa Indonesia dengan menggunakan kompensasi UPEK. Nah, untuk selanjutnya itu masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini ada beberapa undang-undang yang berlaku. Yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1943 tentang pemerintahan bala tentara Jepang, di mana penunjukan dilakukan pada pemerintahan daerah ini, yakni yang pertama itu ada daerah Shu, dikepalai oleh Shutokan yang ditunjuk oleh pembesar pemerintah militer Jepang disebut Guiseikan. Yang kedua itu ada daerah Ken yang dikepalai oleh Kentyo yang ditunjuk oleh pemerintah atasan. Yang ketiga itu ada daerah Shi, merupakan wilayah yang dikepalai oleh Shityo yang ditunjuk oleh pemerintah atasan. Yang keempat itu ada Tokubetu dikepalai oleh Tokubetu Shityo yang ditunjuk langsung oleh Guiseikan. Bahwasanya pada tahun tersebut Indonesia dijajah oleh Jepang. Jadi untuk pemilihan kepala daerahnya itu masih diatur oleh kolonial Jepang. Atau selanjutnya itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, bahwasanya pada tahun tersebut Indonesia baru merdeka. Nah, untuk pemilihan kepala daerahnya itu sendiri ditunjuk oleh presiden dengan mekanisme pengangkatan oleh ketua Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, untuk selanjutnya itu ada Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, di mana calon gubernur diajukan oleh DPRD, kemudian diangkat oleh presiden. Nah, sementara untuk calon bupati atau wakil bupati serta wali kota diajukan oleh DPRD, kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Nah, untuk selanjutnya itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Ini tidak berbeda jauh dengan undang-undang sebelumnya, bahwasanya DPR juga lah yang memilih serta dengan persetujuan presiden, sedangkan pemilihan bupati dan wali kota memerlukan persetujuan dari Mendagri juga. Dan untuk selanjutnya itu ada penetapan presiden nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintahan daerah, di mana calon gubernur akan diangkat oleh presiden, sedangkan calon bupati atau wali kota diangkat oleh Mendagri dan otonomi daerah. Lalu ada yang selanjutnya itu ada Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat 1
yaitu gubernur, akan diangkat oleh presiden langsung. Nah, sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat 2 yaitu kabupaten atau kota diangkat oleh Mendagri dengan persetujuan presiden. Dan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat 3 di dalam daerah tingkat 1 dan diangkat oleh kepala daerah tingkat 1 dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Nah, untuk selanjutnya ada masa Orde Baru. Ada beberapa undang-undang yang berlaku di masa Orde Baru ini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana kepala daerah tingkat 1 dipilih oleh DPRD untuk kemudian diangkat oleh presiden, sedangkan kepala daerah tingkat 2 itu dipilih oleh DPRD untuk kemudian diangkat oleh Mendagri. Yang keempat itu masa reformasi. Ada beberapa undang-undang yang berlaku. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 mengatur bahwa pengisian jabatan kepala daerah dan wakilnya dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersama. Selanjutnya pada pasal 58 menjelaskan bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabatnya akan digantikan oleh wakil kepala daerah. Nah, untuk selanjutnya itu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara karena proses peradilan, maka wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah. Begitu pula apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara, maka kepala yang akan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah. Apabila kepala daerah berhalangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlaku hukuman tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakilnya hingga masa jabatan habis. Nah, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah semasa menjabat diberhentikan atau berhenti secara bersama, maka DPRD ini akan melakukan pemilihan umum untuk menyelesaikan paling tidak sama-samanya 6 bulan sejak ditetapkan pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah, gunanya untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana pemilihan dilakukan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun dengan pemilu. Apabila kepala daerah meninggal, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menerus, maka dalam hal ini agar tidak terjadi kekosongan jabatan, wakil kepala daerah lah yang akan menggantikannya. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Gubernur dipilih oleh anggota DPRD provinsi, sedangkan bupati atau wali kota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten atau kota secara demokrasi berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan yang mana jabatannya kurang dari 18 bulan, maka presiden menetapkan jabatan gubernur atas usulan menteri sampai dengan berakhir masa jabatan. Nah, apabila wakil gubernur berhenti atau diberhentikan, maka gubernur mengusulkan calon wakil gubernur pada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya itu ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kepala daerah akan dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Wakil gubernur akan diangkat oleh presiden, sedangkan wakil wali kota atau bupati diangkat oleh menteri berdasarkan usulan bupati atau wali kota melalui gubernur. Nah, apabila gubernur berhenti atau diberhentikan,
yang sisa jabatannya kurang dari 18 bulan, maka presiden menetapkan jabatan gubernur atas usulan menteri sampai dengan akhir masa jabatannya. Dan apabila wakil gubernur berhenti juga atau diberhentikan, maka gubernur mengusulkan calon wakil gubernur kepada presiden melalui menteri untuk diangkat. Sedangkan apabila wakil bupati atau wali kota berhenti atau diberhentikan, maka bupati atau wali kota mengusulkan calon bupati atau wali kota kepada menteri melalui gubernur. Itu saja penyampaian saya tentang dinamika pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia sampai sekarang ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.